Setelah video pengakuannya menyetor miliaran rupiah kepada sejumlah petinggi Polri termasuk Kabareskrim Komjen Agus Andrianto viral, jejak Ismail Bolong mulai dicari. Dilansir dari Tribun Kaltim.co, Ismail Bolong ternyata tinggal di kawasan Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Dari pengakuannya yang menjadi pengepul hasil tambang batubara, pantaslah jika rumahnya tampak mencolok di antara rumah warga lainnya. Menemukan rumah Ismail Bolong sepertinya juga tidak susah, sebab rumah beton mewah tersebut berwarna dominan putih, terlihat asri dengan beberapa tanaman hias di halaman rumahnya. Terlihat dari balik pagar besi coklatnya, mobil Lexus dan Fortuner putih beserta sepeda motor terparkir di teras dan garasi. Rumah itu tampak lengang pergerakan manusia namun samar mobilitas di dalamnya saat Tribun Kaltim.co mendatangi Selasa kemarin. Rupanya Ismail dikenal sangat berjiwa sosial tinggi di lingkungannya. Ia bahkan punya panggilan sebagai bos dari warga sekitar. Hal itu diutarakan Ketua RT setempat yang bernama Titus Sidete. Menurut Titus, Ismail Bolong sangat berjiwa sosial tinggi. Ketua RT asal Bone, Sulawesi Selatan itu pun mengaku terakhir berjumpa dengan Ismail Bolong pada Kamis 3 November kemarin. Setelah itu Titus merasa sudah tidak pernah lagi bertemu dan nomornya pun sudah diganti. Titus menyebutkan bahwa Ismail Bolong telah tinggal di kawasan tersebut selama 10 tahun lamanya. Ismail punya 4 anak. Ada total 10 orang yang tinggal di rumah tersebut termasuk pembantunya. Sejak pertama datang, Ismail Bolong sudah menjadi anggota Polri. Titus tidak mengingat pasti kapan salah satu warganya tersebut mulai menjalankan bisnis pertambangan hingga resmi pensiun dini dari Satuan Kepolisian per Juni 2022 lalu. Terkait kehidupan sosial, pria berdarah Bone tersebut mengatakan Ismail Bolong sekeluarga merupakan pribadi yang santun, rendah hati dan mau berbaur. Oleh sebab itu, terkait kasus yang menyeret warganya, Titus mengaku enggan berkomentar. Walaupun ia bersama warga setempat, mengaku terkejut dengan munculnya permasalahan yang viral belakangan ini.